adik-adik. Ya. Wah, selamat pagi juga untuk mama papa yang mendampingi adik-adik untuk mengikuti Bina Iman Anak Santo Laurensius. Oke, adik-adik, sekarang Kak Ros lihat nih ya, semangat sekali nih untuk mengikuti Bina Iman Anak. Selalu Kak. Betul. Untuk memuji Tuhan bersama Kak Ros, Kak Stef, dan juga Kak Raka, dan bersama kakak-kakak yang lain. Ya. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh Sukacita. sukacita. Oh iya, Kak Ros mau bilang adik-adik, ini adalah adik-adik yang super. Kenapa ya Kak ya? adik-adik mau mengikuti Kak sejak pertama BKSN. Wah, semangat sekali. Betul. Ya. Dan juga adik-adik membaca kitab sucinya. Kita Hebat lihat ya sekali. Kak ya, hebat Waktu mereka. 2 minggu yang lalu loh. Iya betul, waktu Zoom. Betul, mereka membaca kitab sucinya, buka kitab sucinya sangat pandai sekali ya. Dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan hebat sekali ya. Tepuk tangan buat adik-adik. Oke, minggu kemarin Kak Ellen juga bernyanyi, baca kitab suci, kemudian kita perjanjian baru dan jalan serta Yesus. Karena di bulan kitab suci ini kita berjalan bersama Yesus. Dan minggu kemarin kita mendengarkan bahwa Tuhan Yesus ada di saat kita sedih. Dan sekarang kita mau mendengarkan ada Tuhan Yesus di saat kita sendiri. Jangan takut ya. Kita mau menyanyikan lagu, baca kitab suci, kemudian kita mau apa saja ya? Perjanjian baru. Iya betul, seperti yang kita nyanyikan kemarin. Adik-adik pasti sudah tahu dong dan pasti sudah tahu bagaimana juga menyanyikannya. Ayo kita berdiri sekarang, kita menyanyikan dengan penuh sukacita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dari bawah yuk. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau kita sudah baca kitab suci, berarti adik-adik tahu dong ya apa saja yang ada dalam kitab perjanjian baru. Yuk. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Wah, adik-adik sudah tahu ya Kak ya tentang kitab perjanjian baru, sudah tahu, sudah baca kitab suci, dan juga sudah berdoa setiap hari. Kita berjalan bersama Yesus yuk. Yuk. Ayo. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Bilang dong serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, pintar sekali ya adik-adik menyanyikan. Kita dengan sukacita menyanyikan lagu ini. Di bulan kitab suci ini kita juga ingin mendengarkan lebih banyak lagi. Oke, siap adik-adik untuk mendengarkan sabda Tuhan? Siap. Oke, yuk kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dan dalam dalam Roh Roh Kudus. Kudus. Amin, amin, amin.
Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih hari ini kami ingin mengikuti bina iman anak dengan baik. Kami ingin mendengarkan sabdamu, kami ingin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kami. Di bulan Kitab Suci Nasional ini Bapa, tolong kami agar lebih dan lebih lagi ingin membaca firman-Mu. Berkaryalah Tuhan, temani kami Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami menyampaikan doa kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, ayo kita siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji Adik, senang banget ya hari ini kita sudah ada di minggu ketiga di bulan BKSN. Nah, tema kita pada minggu ini adalah ada Yesus di saat kita sendirian. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik, papa mama, atau bahkan juga kakak-kakak yang lainnya yang pernah merasakan sendirian, pasti itu pengalaman yang tidak menyenangkan. Kalau kita juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Nah, makanya hari ini kita akan belajar bahwa Yesus yang sebagai sahabat kita, dia selalu ada bersama dengan kita. Bahkan ketika kita sendiri.
tadi kita sudah mendengar bacaan kita hari ini yang dibantu oleh Kak Sondang untuk membacakannya ya adik-adik. Dan Kak Okina sangat yakin bahwa adik-adik juga di rumah ya setiap hari pasti baca Alkitab ya. Apalagi bulan ini kan bulan Kitab Suci Nasional. Nah, tadi kita sudah dengar kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Kak Okina sangat yakin juga bahwa ini adalah kisah yang sudah sangat sering adik-adik dengar, sudah sangat sering adik-adik baca di Alkitab ya. Sehingga adik-adik juga pasti sudah sangat hafal ya siapa aja tokohnya. Siapa tokoh utamanya adik-adik dalam kisah tadi? Ya, orang Samaria yang baik hati. Nah, orang Samaria ini mau memberikan pertolongan secara spontan kepada seseorang yang bahkan dia belum kenal. Wow, hebat ya orang yang mau memberikan pertolongan kepada orang yang bahkan dia belum kenal. Hebat sekali. Pada zaman itu ya adik-adik, orang Yahudi tidak berteman dengan orang Samaria. Orang Samaria itu dianggap lebih rendah. Dan orang Samaria itu diomongin, dijauhin, dicemooh ya. Karena orang Samaria itu dianggap berbeda keyakinan dengan orang Yahudi. Namun dari kisah tadi yang menjadi contoh sebagai sahabat sejati adalah orang Samaria. Orang Samaria yang tergerak hatinya untuk memberikan bantuan kepada seseorang yang dirampok, dipukuli, yang terluka, yang saat itu merasa sangat-sangat sendirian dan butuh pertolongan. Orang Samaria lah yang menyirami lukanya dengan minyak dan anggur, kemudian juga yang membalut lukanya, dan mengantar orang tersebut ke penginapan supaya mendapatkan perawatan lebih lanjut. Di kisah itu kan kita sudah melihat bahwa tadinya ada 3 orang yang sama-sama melihat kejadian tersebut, bahwa ada seseorang yang dirampok, dipukuli, tetapi hanya orang Samaria yang memberikan bantuan, sedangkan seorang imam dan juga orang Lewi hanya pergi saja, menyeberang saja tanpa peduli. Nah, dari sini kita belajar bahwa orang Samaria lah yang punyai belas kasihan, yang mempunyai kasih, dan kasih yang dia miliki itu diwujudkan dalam bentuk tindakan, yaitu menolong orang tersebut. Nah, adik-adik, orang Samaria inilah sebagai contoh seorang sahabat sejati, sama seperti Yesus ya, adalah sahabat sejati kita. Kalau di suatu waktu ternyata adik-adik, kakak-kakak juga merasakan sendiri ya, kita harus selalu ingat bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Kita tinggal berdoa dan mohon supaya kita merasakan bahwa Dia ada bersama dengan kita ya adik-adik. Dan Yesus itu pasti akan membantu kita dengan menghadirkan orang-orang ya di sekitar kita yang bisa membantu kita dan juga bisa untuk menghibur kita ya adik-adik, supaya kita tidak merasa sendiri lagi. Karena hari ini kita mau meneladani orang Samaria yang baik hati, kita juga mau untuk mempunyai aksi yang nyata seperti orang Samaria ya adik-adik. Jadi kalau misalnya kita di tengah jalan melihat ada orang yang kecelakaan atau bahkan ada seorang yang jatuh dari sepedanya, seperti itu ya, yang kita lakukan apa adik-adik? Yes, membantu orang tersebut. Oke adik-adik, kakak sangat percaya bahwa adik-adik mempunyai kasih dan mau untuk berbelas kasih dengan membantu orang-orang yang sungguh membutuhkan kita. Sekian ulasan dari Kak Okina ya adik-adik semuanya. Bye. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Siska. Hari ini aktivitasnya mewarnai. Hayo, siapa yang sudah print aktivitasnya? Nah, aktivitas kali ini mewarnainya bebas ya adik-adik. Boleh mewarnai terserah deh
apa yang adik-adik suka. Nggak harus ngikutin kakak Siska. Adik-adik, mewarnainya rapi ya. Jangan melewati garis setiap gambar yang sudah ada. Oke, supaya hasilnya lebih bagus, lebih menarik. Dan ayo apa adik-adik, selain bagus, selain menarik, apa lagi? Ya, indah. Nah, bagian ini adik-adik boleh warnai coklat atau warna hijau. Seperti ini. Oke adik-adik, sampai jumpa kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik. Iya adik-adik, kita sudah di penutup sekarang ya. Tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan ya Kak ya. Betul. Dan juga sudah melakukan kegiatan. Ya. Dan kita sudah mendengarkan bahwa Yesus ada dong di saat kita sendiri. Kita sudah mendengarkan orang Samaria. Jadi apa yang harus kita lakukan Kak? Punya satu tindakan nyata kan? Betul tuh. Kak Raka bilang tindakan nyata. Seperti orang Samaria langsung menolong orang yang luka tadi ya Kak ya? Ya betul. Jadi kalau di rumah, kalau adik kita terjatuh bagaimana Kak Raka? Tolongin dong. Langsung tolongin. Kalau adik kita menangis gimana dong Kak Stef? Hibur dia. Iya. Betul. Ayo kita mau belajar. Sama Kak Ros dan Kak Stef, Kak Raka juga kakak yang lain juga terus belajar untuk melakukan tindakan nyata. Sekarang kita yang mau persembahan silakan di bawah ini. Yang minggu kemarin sudah persembahan, terima kasih ya. Oh iya, Kak Ros ada pengumuman. Coba pasang telinganya adik yang manis. Oke, pengumumannya adalah yang pertama, minggu depan kita mau ada Zoom ya. Oke, ayo bergabung lagi. Yang kedua, yang belum mengambil hadiah ya, boleh mengambil hadiahnya nanti setelah Zoom yang minggu keempat bulan Kitab Suci Nasional. Oke, ditunggu ya adik-adik ya. Oke. Adik-adik kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Terima kasih atas sukacita kami dalam bina iman anak hari ini. Bapa, kami percaya bahwa Yesus Kristus selalu menyertai kami ketika kami sedang sendiri. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Doa yang jauh dari sempurna ini kami sampaikan dengan pengantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin.
Nah, sekarang kita sudah ada Tuhan Yesus di sini. Hati kita penuh dong nyanyian untuk memuji Raja kita, Raja segala Raja. Oke, ayo adik-adik kita sekarang semangat lagi untuk memuji Tuhan, menyanyikan lagu penutup Hatiku Penuh Nyanyian. Ayo berdiri lagi. Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, yaitu Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Lagi yuk. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sebutkan yang keras ya. Siap. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, yaitu Yesus, 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 Yesus. Oh, jadi patung. Dialah Raja. Lagi ya jadi patung ya. Yaitu Yesus, 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 Yesus. Oh, jadi patung. Yang keras ya, sebutkan ya. Dialah Raja. Sekali lagi. Yaitu Yesus, 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 Yesus. Oh. Ayo jadi patung. Kita tahan ya. Sebutkan yang keras. Dialah Raja. Oke. Adik-adik sampai jumpa.
Markus, Lukas, Yohanes, Isa Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, banyak warnanya.